Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada part 3 pembacaan buku Masuk ke Arus Dhamma atau Entering the Stream of Dhamma oleh Pra Acarya Thun Kipapanyo. Alih bahasa Dokteranda Yasodhara Wena Sintiawati dan Dokteranda Sujata Lani Anggawati. Dicetak oleh Wisma Sambodhi, Klaten. Kita mulai part 3. Jangan terperangkap dalam kesenangan. Siswa-siswa Dhamma cenderung terperangkap dalam kesenangan karena mereka selalu menginginkannya. Mereka mencari apapun yang memberi kesenangan, walaupun kadang-kadang harus menderita karenanya. Setiap manusia menginginkan kesenangan, tetapi apakah sebenarnya kesenangan itu? Seandainya saya harus menjelaskannya secara rinci, penjelasannya akan memenuhi satu buku yang sangat tebal. Soalnya, kesenangan seorang anak berbeda dengan kesenangan remaja. Kesenangan keluarga dan kesenangan orang yang sudah tua tidak sama. Tetapi, walaupun bentuknya tampak berbeda, setiap orang menginginkannya. Dan tak seorang pun ingin menderita. Kesenangan merupakan kenyamanan dan keenakan yang diperoleh seseorang dari sumber-sumber berikut ini: penglihatan, suara, bau, cita rasa, sensasi-sensasi sentuhan, dan objek-objek mental. Keenakan dan kenyamanan ini merupakan suatu perangkap umum yang menjerat siswa Dhamma. Kita harus merenungkannya dengan cermat, disertai kebijaksanaan. Kesenangan yang kita cari merupakan suatu ilusi. Ia tidak kekal dan tidak stabil. Ia tidak dapat tetap sama. Sebaliknya, ia selalu berubah menjadi penderitaan. Dan kita harus berusaha keras untuk membuatnya berlangsung sedikit lebih lama lagi. Begitu kita lengah, ia berubah menjadi penderitaan dan kita harus berjuang lagi untuk memperolehnya kembali. Ini terjadi berulang-ulang dalam suatu siklus sukha dan dukkha yang tak pernah berakhir. Dunia menyembunyikan Dhamma. Telah lama sekali kita dilahirkan berulang-ulang di dunia ini. Di dalam kehidupan lampau, kita mengalami sukha dan dukkha persis seperti yang kita alami di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan yang akan datang, kita akan mengulangi hal itu lagi. Mengapa kita tidak merenungkan fakta ini dengan bijaksana? Berapa banyak penderitaan yang telah ditimbulkan oleh kesenangan-kesenangan sensual? Secara membuta, kita dibodohi oleh kesenangan sensual. Tanpa henti, kita mencari dan berupaya untuk terus-menerus mendapat kesenangan-kesenangan duniawi. Pikiran yang menginginkan kesenangan sensual adalah bagaikan samudra yang tak pernah penuh dan selalu bisa menerima lebih banyak air. Merindukan kesenangan sensual merupakan ciri manusia duniawi. Binatang dan manusia sama-sama menjadi tersesat di dunia karena hal ini. Maka, ajaran-ajaran Sang Buddha merupakan alat untuk membantu kita menemukan jalan keluar dari dunia ini. Dunia menyembunyikan kebenaran. Jadi kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk memerangi kebodohan batin dan menguak tabir ke arus Dhamma. Bila pikiran tersesat di dunia ini, kebijaksanaan akan membantu mencerahkannya. Kita harus menggunakan kebijaksanaan
untuk merenungkan apa yang membodohkan pikiran, sampai tidak ada lagi sesuatu pun di pikiran yang menyebabkan timbulnya kebodohan batin baru. Seperti yang dinyatakan dalam ungkapan bahasa Pali, Natti loke raho nama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atau yang rahasia di dunia ini. Karena kebijaksanaan telah menguak itu semua, kita melihat kebenaran dunia dengan jelas. Semua keadaan duniawi tidak kekal adanya. Setiap orang di dunia harus menanggung penderitaan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang merupakan milik kita. Harta benda duniawi tidak selamanya milik kita. Kita hanya bisa menggunakannya untuk sementara dan kemudian meninggalkan harta kekayaan itu di dunia ketika kita pergi. Jika pikiran dipenuhi kebodohan batin dan melekat kepada sensasi duniawi yang menyenangkan, ia pasti akan menderita. Maka kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk merenung. Kita harus berusaha mencabut akar penderitaan dan kemelekatan terhadap kesenangan dari pikiran kita. Dengan cara ini, kita akan menemukan arus dhamma. Gunakan ingatan secara bijaksana. Sanya, yang artinya ingatan atau pencerapan, adalah bagian pikiran yang kedua. Ini juga bersifat anicca dan anatta. Walaupun ingatan berguna untuk menghancurkan kotoran batin dan nafsu keinginan, kita harus belajar untuk menggunakannya dengan bijaksana. Kita harus selektif mengenai apa yang harus diingat dan apa yang tidak usah diingat. Kita tidak boleh menaruh perhatian pada apapun yang akan menambah kotoran batin dan nafsu keinginan. Apapun yang akan merugikan pikiran, misalnya gambar-gambar yang merangsang dan objek-objek sensual yang dapat menggoda pikiran sehingga pikiran kehilangan kontrol diri dan lepas dari dhamma. Para bijaksana akan menaruh perhatian pada usia tua, sakit, penderitaan, dan kematian makhluk hidup untuk mengembangkan dhamma di dalam pikiran. Mereka akan mengingat gambar-gambar mental itu dengan baik dan mengulanginya setiap kali membuka atau menutup mata dalam posisi apapun mereka berada, agar mereka terus-menerus diingatkan akan kebenaran ini. Mereka akan selalu mengulang hal-hal ini dan merenungkannya dengan bijaksana sampai pikiran mereka menerima bahwa suatu hari mereka juga akan menderita kondisi-kondisi yang sama. Betapapun cantik atau buruknya kita, kaya atau miskinnya kita, semua yang dilahirkan di bumi ini pasti akan menghadapi hal-hal itu. Demikianlah caranya orang dapat menggunakan ingatan untuk praktek dhamma. Sebelum menjadi biku, Pangeran Siddhartha telah melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati. Beliau mematrikan gambar-gambar itu dengan kokoh di ingatannya dan merenungkan dirinya dalam kondisi-kondisi itu sampai pikirannya sadar serta dapat melihat bahaya dan kerugian kelahiran. Lalu beliau meninggalkan istana untuk mencari kebenaran sampai menjadi Buddha, yang ajarannya telah diturunkan kepada kita. Maka, bagi seorang bijaksana, sanya dapat berfungsi sebagai sarana menemukan arus dhamma. Pikiran membakar dirinya sendiri lewat buah-buah pikirnya. Bagian pikiran berikutnya, sankhara, yang berarti buah pikir yang terpadu
atau tindakan-tindakan yang berkehendak, merupakan perpaduan dan asosiasi buah-buah pikir yang menggairahkan pikiran. Akibatnya, kita menjadi gelisah sesuai dengan hayalan-hayalan kita sendiri. Pikiran menghubungkan kejadian-kejadian masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang melalui asumsi dan kenangan semaunya dan sesukanya sendiri. Misalnya, pikiran dapat menciptakan cerita sendiri tentang orang yang kita cintai dan membayangkan hal-hal yang disukainya, seolah-olah semua itu benar-benar terjadi. Dengan begitu, pikiran lalu terseret ke dalam buah-buah pikir yang diciptakannya sendiri. Sangkara mempunyai cara sendiri untuk menambahkan rangsangan pada imajinasi, sehingga pikiran menjadi terpengaruh dan dibuat gila oleh hal-hal itu. Melamun dan berhayal membodohi pikiran, membuat kesan-kesan yang dalam di pikiran, dan menciptakan perasaan-perasaan suka dan duka. Kerja sangkara didukung dan digerakkan oleh kotoran batin dan nafsu keinginan. Pikiran yang moha dan diliputi ketidaktahuan tidak menyadari bahwa ia sebenarnya membakar dirinya sendiri sampai terbenam di dalam kesenangan yang diciptakan oleh sangkara. Setelah melamunkan sesuatu, pikiran ingin merasakan realitas hal-hal yang dilamunkannya itu. Pikiran yang dipenuhi moha seperti itu menjadi sangat buta, sehingga ia sama sekali tidak memiliki sati atau panya yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Jika sudah begini, pikiran akan menuju kemana? Pikirkanlah hal ini, dan cobalah untuk melindungi diri Anda darinya. Ketika sangkara sedang bekerja, ia bekerja untuk masa depan dan juga masa kini. Sangkara bekerja dengan baik, terutama untuk masa depan, karena pikiran selalu menginginkan lebih banyak kenikmatan sensual. Jika pikiran tidak puas dengan keadaan sekarang, ia mengharap-harapkan kesenangan di masa depan. Jika pada saat ini seseorang hanya mempunyai rumah yang kecil, dia bermimpi tentang rumah yang lebih besar di masa depan. Jika dia miskin di saat ini, dia mungkin ingin menjadi kaya raya di masa depan. Jika pada saat ini pasangan hidupnya tidak cukup baik, ia berharap pasangan hidup yang lebih baik di masa depan. Buah-buah pikir tentang masa depan memungkinkan sangkara bekerja, melaju dengan kecepatan penuh, membayangkan masa depan yang luar biasa sempurna dalam kekayaan, status, popularitas, dan kenikmatan sensual di dunia ini. Tetapi semua rencana ini hanyalah hayalan-hayalan. Di dalamnya, pikiran menjadi tersesat dan kehilangan kontak dengan realitas. Karena tidak mempunyai cukup kebijaksanaan, maka pikiran dibodohi dan diporak-porandakan oleh kotoran batin dan sangkara. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk merenung dan menemukan jalan guna mencegah pikiran terhanyut dalam arus kotoran duniawi, nafsu keinginan, dan sangkara. Kita harus sering merenung agar sadar akan duka dan kerugian yang disebabkan oleh sangkara. Dengan demikian, kita dapat mewaspadainya. Memahami parasit di pikiran. Winyana, bagian pikiran yang terakhir, merupakan kesadaran yang meliputi segala di dalam kanda fisik dan mental. Selama orang masih hidup, winyana menyebar di seluruh tubuh dan di semua bagian pikiran, yaitu wedana, sanya, sangkara, dan juga di winyana itu sendiri.
Winyana adalah sinar yang datang dari pikiran, seperti panas yang datang dari api. Apa yang ditangkap winyana bergantung pada apa yang kita terima melalui organ-organ indria, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Kelima kanda atau kelompok, yaitu rupa, materi, wedana, sanya, sangkara, dan winyana atau batin, dikontrol oleh winyana. Kanda-kanda ini sendiri bukanlah kotoran batin dan nafsu keinginan, tetapi mereka merupakan tempat tinggal kotoran-kotoran itu. Jadi, tujuan kita adalah terbebas dari kotoran batin dan nafsu keinginan yang telah tersembunyi di dalam 5 kanda itu. Walaupun nafsu keinginan, kotoran batin, dan ketidaktahuan hanyalah parasit di dalam kanda, mereka menguasainya dan melekat padanya sebagai aku dan milikku. Kekotoran, nafsu keinginan, dan ketidaktahuan ini telah lama sekali berkuasa dan berpegang teguh pada rasa kepemilikannya. Bahkan pikiran utama pun sudah berada di dalam sapuan kotoran, nafsu keinginan, dan ketidaktahuan. Akibatnya, pikiran memiliki seluruh sifat-sifat buruk itu sesuai dengan pepatah, berkumpullah dengan burung nasar, maka Anda akan menjadi nasar. Berkumpullah dengan gagak, maka Anda akan menjadi gagak. Pikiran utama telah amat lama berhubungan dengan kotoran batin, sehingga sudah menyatu. Dibutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman untuk memisahkannya. Jika kita melakukan pendekatan pada titik yang benar, pemisahan menjadi mudah. Jika tidak, pemisahan tetap sulit. Mendekati masalah pada titik yang benar membuat masalah mudah dipecahkan. Cara memecahkan kesulitan adalah dengan memisahkan kotoran batin dari pikiran. Sang Buddha telah mengatakan hal ini dengan sangat jelas. Banyak pengikut Sang Buddha mengikuti ajaran beliau dan berhasil menangani masalah-masalah mereka. Ajaran itu sudah ada, maka sekarang segalanya bergantung kepada kita. Dapatkah kita menggunakannya dengan benar? Jika Anda menangani masalah dengan benar, pelatihan Anda akan maju dengan pesat. Jika tidak, kita akan terus berputar-putar di dunia ini. Kita semua tahu bahwa Sang Buddha menemukan kebenaran tertinggi, yaitu 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyatan mulia. Beliau mengajarkan kebenaran itu kepada para siswanya sehingga banyak yang menjadi tercerahkan. Dewasa ini, kita belajar tentang 4 kesunyatan mulia persis seperti mereka. Tetapi mengapa kita tidak dapat memecahkan masalah di dalam pikiran kita? Apakah kita sudah berlatih secara serius? Apakah karena kita tak mau meninggalkan teman dan keluarga? Takut mereka menderita tanpa kita? Atau apakah kita takut meninggalkan kesenangan-kesenangan di dunia ini? Apa yang sesungguhnya kita cemaskan? Jelas kita lihat bahwa semua orang berakhir di kuburan atau di tempat pembakaran mayat. Kita semua hanya menunggu giliran. Mengapa kita tidak memikirkan hal ini? Kita telah memiliki kebijaksanaan. Mengapa tidak kita gunakan sekarang? Mengapa kita amat pandai berpikir tentang hal-hal lain yang sebenarnya membuat hati panas? Di dalam praktek Dhamma, di manakah kebijaksanaan kita? Mengapa kita sering berpikir bahwa kita tidak memiliki kebijaksanaan? Bagaimana kita dapat ditarik ke jalur yang benar?
seandainya ada seseorang yang mencoba menarik kita keluar dari lubang yang dalam dengan seutas tali, tangannya akan lelah dan sakit, dan dia akan putus harap karena kita menolak tarikan itu. 4 kebenaran mulia merupakan pendekatan yang penting di dalam pelatihan, dan ia berada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kebijaksanaan kita belum menembus masuk ke dalam kesunyatan itu. Pengetahuan kita akan kesunyatan itu hanyalah sekadar pengetahuan dari buku, belum merupakan perwujudan nyata yang berasal dari dalam pikiran kita sendiri. Sekedar pengetahuan teori seperti ini tidak akan bisa membebaskan pikiran dari kotoran, nafsu keinginan, dan ketidaktahuan. Di dalam teori, 4 kebenaran mulia dikelompokkan berpasangan. Kelompok pertama terdiri dari 2 kebenaran mulia, yaitu penderitaan atau dukkha dan penyebab penderitaan atau samudaya. Kelompok kedua terdiri dari berhentinya dukkha atau nirodha dan jalan mulia berunsur 8 atau magga untuk menuju berhentinya dukkha. Pengelompokan ini membantu studi, tetapi di dalam praktek, kesunyatan mulia yang terakhir, yaitu jalan mulia berunsur 8, merupakan yang terpenting. Ia mencakup seluruh praktek, seperti suatu pepatah Thailand yang berbunyi, jejak kaki seekor gajah menutupi semua jejak kaki yang lain. Inilah jalan utama. Jika orang mulai di jalur yang benar, atau jika kompasnya beres, perjalanan itu akan menuju ke arah yang benar. Untuk mudahnya, jalan mulia berunsur 8 dipadatkan menjadi 3 kelompok: peraturan-peraturan moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Masing-masing dhamma ini berkisar dari yang mendasar sampai menengah dan tingkat tinggi. Terserah kepada Anda apakah Anda ingin mencapai tingkat dhamma yang tinggi atau hanya puas tetap tinggal di tingkat dasar. Jika ingin hanya berada di tingkat dasar, Anda tidak perlu bergegas, karena Anda tidak mengarah ke tujuan akhir. Anda sudah puas dengan mengumpulkan jasa kebaikan saja dan tidak merasa perlu menghilangkan kekotoran, nafsu keinginan, dan kebodohan dari batin. Jalan itu bermula dengan kebijaksanaan. Mereka yang dalam kehidupan ini ingin mencapai hasil akhir dari jalan mulia berunsur 8, yaitu pencapaian kesucian, harus berlatih sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 seperti yang disebutkan aslinya. Sang Buddha mengajarkannya kepada para pengikut beliau dan banyak yang mencapai kesucian. Beliau mulai dengan kebijaksanaan sebagai fondasi. Mereka yang mendengarkan Dhamma Sang Buddha telah memiliki kebijaksanaan dan dapat menggunakannya untuk memahami beliau. Jika mereka tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, bagaimanakah mereka dapat memahami penalaran di balik setiap ajaran Sang Buddha? Langkah pertama disebut pandangan benar. Jika orang memilikinya, perenungan berikutnya benar juga. Inilah sebabnya Sang Buddha meletakkan pandangan benar sebagai butir yang pertama, yang segera diikuti oleh pikiran benar. Keduanya merupakan dasar kebijaksanaan yang diperlukan untuk latihan masa depan. Praktek sila atau moralitas, baik yang 5, 8, 10, atau 227 sila, membutuhkan kebijaksanaan. Mereka yang menjalankan sila harus bijaksana dan cukup memiliki perhatian untuk mengontrol pikiran, kata-kata, dan tindakan mereka dengan cara yang benar. Mereka harus tahu
bagaimana bertingkah laku tanpa melanggar sila-sila itu. Jika mereka kebetulan melanggar satu sila, mereka harus cukup waspada untuk segera menyadarinya dan dengan cepat kembali ke jalur yang benar. Singkatnya, kemurnian sila bergantung pada kebijaksanaan. Pada waktu melatih konsentrasi, Anda harus menggunakan kebijaksanaan untuk memahami hal-hal yang sesuai atau berlawanan dengan konsentrasi, agar Anda tidak tercebur ke dalam konsentrasi yang salah. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk membetulkan konsentrasi yang salah atau yang bersekutu dengan kebodohan, dan kemudian mengubahnya menjadi konsentrasi benar. Setelah pikiran menarik diri dari ketenangan meditasi, orang tidak perlu memikirkan apa tingkat meditasi yang telah dicapainya, karena ini akan membuang-buang waktu. Sebaliknya, dia harus terus menggunakan kebijaksanaan untuk merenung sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kebijaksanaan dalam pandangan benar dan pikiran benar digunakan untuk merenungkan duka diri sendiri dan duka orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menggoreskan kesan di pikiran akan adanya duka di dalam semua hal. Jika duka muncul, orang biasanya mencari jalan untuk menguranginya tanpa menyadari bahwa jalan yang mereka ambil itu sebenarnya justru mengakibatkan lebih banyak duka. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pasti terkena duka. Lalu, untuk eksistensi di dalam kehidupan sehari-hari, mereka mencari sesuatu yang dapat meringankan duka tubuh dan pikiran. Duka yang umum adalah kesulitan di tempat kerja, kekecewaan karena hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kehilangan orang-orang atau harta benda yang kita cintai, sakit, dan penderitaan karena kemelekatan terhadap kanda-kanda tubuh dan pikiran. Gunakan kebijaksanaan untuk merenungkan akibat-akibat jahat dari duka. Walaupun mungkin memiliki banyak aset, uang, dan harta, Anda tidak akan terkecualikan dari duka. Gunakan penderitaan yang pernah Anda alami sebagai contoh untuk mengajar pikiran dan memperingatkannya tentang duka yang tersembunyi di masa mendatang yang bahkan lebih buruk. Dunia penuh dengan duka. Tidak ada kebahagiaan yang tidak dicampuri duka. Jadi Anda harus mencari jalan keluar untuk meringankan duka. Seringlah merenungkan duka untuk membuat pikiran menerima bahwa sifat hakiki kehidupan adalah menyedihkan dan dipenuhi dengan duka. Kumpulkan fakta-fakta ini dan analisislah untuk mencapai penyebab duka yang sebenarnya, yaitu kelahiran. Bila tidak ada kelahiran, tidak ada duka. Duka jelas-jelas dirasakan oleh setiap orang yang dilahirkan. Maka sebenarnya pikiran dapat diajar untuk melihat duka dan mengembangkan rasa takut akan bahaya-bahayanya. Pikiran kemudian akan ingin mencari cara untuk melindungi dirinya dari duka. Caranya adalah tidak dilahirkan kembali selama-lamanya. Kita sudahi pembacaan part 3 buku Masuk ke Arus Dhamma sampai di sini. Pada part keempat, kita akan mulai dengan kebijaksanaan yang tajam akan mudah menghancurkan nafsu keinginan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang